selamat malam. Hari ini gue pengen ngobrol sama cowok maco nih. Namanya Albert Sultan. Wis, standar. Oh iya bener. Cowok maco. Nah Ben, Gimana? pengen nanya-nanya. Lu kan dulu ikut ajang pencarian bakat laki-laki maco tuh. Menang? Ya menang lah, Bray. Makanya gue bisa sini. Yes, Kalau enggak lah, nggak masuk. sombong ya? Nggak setuju, nggak terima. Nah, lu kan laki-laki maco nih. Yang dulu ininya pasti six pack dan lain-lain. Ada nggak sih cowok-cowok yang suka sama lu gitu? Gimana ya jawabnya ya? Ya ajang pencarian yang gue ikutin itu kan emang buat khusus mencari laki-laki dengan kriteria ini. Dan ternyata di Indonesia yang suka nonton itu bukan cewek doang. Bener, cowok banyak. Dan cowok, ya maksudnya gue ngerti lah. Cowok juga ada cowok yang suka sama lawan jenis, ada cowok yang saya suka sama jenis lah ya. Jadi gue bukan ngata-ngatain, tapi gue lebih respect juga dengan pilihan orang masing-masing. Cumanya kadang-kadang nih ada yang ganggu banget. Ganggunya kayak gimana? Ganggunya itu kan ini gue udah respect nih sama dia nih, dengan keberadaan dia. Nah kadang-kadang dia nggak bisa nge-respect gue balik. Contohnya di satu tempat gym nih, di tempat gym, di locker room gini. Jadi gue lagi ganti baju, dia udah nongkrong mulu. Padahal ngapain nongkrong di locker room ya? Orang locker room ganti baju terus udah, kalau nggak mandi. Dia nongkrong mulu ngeliatin gue. Ya udah gue diemin aja, kali aja ya. Dia pengen liat gue, ya udah ya, nggak ganggu kan? Ada ganggu sih sebenarnya. Terus ya udah, setelah gue udah ganti baju, gue buang air nih, buang air kecil di urinoir, ya kan? Gue buang air, dia buru-buru ngejar gue. Buru-buru ngejar gue ke samping gue, gini. juga kan? Stop. Ya, bukan apa-apa ya. Gue sih berharapnya orang kayak yang gue temuin bisa respect juga. Gue respect dia juga harus respect balik ke gue. Respectnya menurut lu kayak gimana sih yang lu mau deh? Ya maksud gue jangan ganggu aja. Maksud gue ya lu mau lihat selalu, lu mau ngeliat gue. Tapi maksudnya kalau udah sampai ke bagian yang dari pinggang ke bawah dia mau ngeliat, nah itu. Soalnya kalau dari pinggang ke atas kan gue dari dulu pas pertama gue ikutan ajang itu emang gue diharuskan upless, ya kan? Bukan downless, beda. Ya, tapi pernah ada yang bener-bener sampai ngejar-ngejar lu, ya itulah, entah itu WhatsApp lah, nge-DM atau banyak. Tapi ya itu lagi yang gue bilang tadi. Jadi mereka itu tahu gue itu, nggak tahu deh, kalau gue mau pengen nanya lu, pertama first impression lu ngelihat gue tuh lelaki macam apa? agak takut sih gue pertama ngeliat lo ya kan. Kalau yang buat untuk lelaki normal mungkin ketika ngelihat orang-orang kayak lo ya sok maaf nih ya, cuman gue bilang wah normal kan nih gitu kan. Tapi mungkin setelah kenal lo ya gue tahu cabulnya lo ya kan. Ya gue tahu lah, Tahu nih jalan ya. akhirnya gue tahu ya lo normal gitu. Nah, jadi dari situ ya kalau lo bisa ngomong gitu ya, gue pernah juga punya pengalaman begitu ya. Mungkin orang-orang itu mungkin dia nganggap gua mungkin bisa kali ya, mungkin gak normal kali ya. Jadi dia mulai mencoba kayak awal-awalnya DM kayak hai bagaimana, kenalan dong gini. Lama-lama agak ganggu, agak kurang ajar boleh dibilang. Jadi kayak langsung kayak kalau mau short time berapa, long time berapa, dan semua di booking ya kan. Dikata gue tiket kereta mau di booking. Sekarang gue mau ngomongin, lu kan udah nikah nih. Lu nikah sama orang luar. Ya. Orang mana? Prancis. Prancis boy.
Buzo. Tinggi kali ya. Ini lu tinggi. Sebahu gua kurang lebih. Kenapa lu milih orang luar? Kagak ada apa cewek cakep Indonesia? Cewek Indonesia mah cakep-cakep bro. Cuma ya karena ketemunya istri gue sekarang aja. Cuma kalau gue dari pengalaman gue sendiri ya, menurut gue sendiri nih ya, pribadi gue ya, gue nggak tahu orang lain yang punya hubungan seperti kayak gue juga. Tapi kalau buat diri gue sendiri, bule itu lebih mandiri. Lebih mandiri. Gue bukan ngomong orang Indonesia nggak ada mandiri, cuma nggak tahu gue asal ketemu kayak bini gue gitu bule, mereka itu lebih mandiri. Gue beberapa kali kan udah berhubungan punya relationship sama orang luar, bule itu lebih mandiri, terus juga lebih open minded, dan mereka itu nggak minyi-minyi, nggak yang minyi-minyi dalam artian yang nggak over protektif atau overreact sama hal-hal yang menurut gue nggak perlu diribetin. Contohnya kayak nggak balas chat nih, baru 15 menit nggak balas chat, ya kan? Kalau orang Indonesia gue nggak tahu ya, mungkin gue ketemunya yang begitu. 15 menit gue nggak balas chat aja udah ribet gitu. Nih, bisa, kan? Mana sih? Ya kan? Boleh mah bebas, maksudnya ya modal trust, sesama trust. Tapi gue kalau orang Indo, gue bukan ngomong orang Indonesia nggak ada yang begitu ya. Ya mungkin pas gue berhubungan sama orang Indonesia itu pas gue di umur yang memang gue belum mulai dikatakan cukup umur lah, maksudnya gue mungkin juga lawannya juga maksudnya gue belum cukup umur, mantan gue juga pastinya belum cukup umur pas itu kan, nggak mungkin gue sama tante-tante ya. Tante juga itu kan nggak diekspos bro. Ya kenalin gue dong. Itu tadi yang jual kopi. Tapi buat perbedaannya yang gue rasain yaitu bule itu lebih mandiri. Gue suruh, gue kalau lagi trip nih, gue tinggalin ya aman-aman aja, maksudnya nggak rewel lah ya. Nggak rewel, walaupun dia di negara kita kan, harusnya dia itu harusnya lebih rewel lagi. Ya, karena udah beda negara mereka, beda culture ya kan. Tapi mereka malah masih fine aja, masih lebih nggak, ya tadi gue bilang nggak menye-menye. Kenal di mana sih lu? Gue kenalnya di salah satu klub ternama di Jakarta. Salah satu klub malam di Jakarta lah. Jadi ceritanya itu gue pas itu jalan sama mantan gue dan teman-teman gue. Orang mana nih? Jerman, Prancis? Mantan gue itu orang adalah ya kan? ya, itulah ya kan. Nah pas itu jadi gue trying to be nice aja. Jadi kayak contohnya nih, kalau misalnya lu sebagai orang Indonesia, lu ke luar negeri, contohnya di negara A, lu di klub malam, lu ketemu orang Indonesia, lu pasti kan kayak, woi, orang Indonesia nih, asik nih, gue ajak ngobrol di pas ini. Nah, gue trying to be nice, kayak bersama kulit putih, bule, ini temen lu pas di sebelah-sebelahan, jadi tablenya sebelah-sebelahan, gue kayak ngomong sama mantan gue, ini ada nih, bule temen lu nih, satu geng lu, begitu. Akhirnya trying to be nice, ya gue kenalan sama mantan gue juga, bertiga kenalan sama teman-teman gue juga, sama teman-teman dia, ternyata ada gue yang gue kenal juga. Nah, dari situ gue kenal bini gue sekarang. Tapi mantan tuh enggak kan, ya lu kenalan bareng sama dia, terus ya, ternyata begitu lo putus lu jadian sama dia ya kan? Nah ini nggak ada sangkut pautnya sebenarnya sih, ya cuma timingnya aja pas begitu. Emang jodoh kan? Ya. Nah terus kalau misalnya yang gue temuin lagi perbedaannya nih, antara orang Indonesia sama orang luar negeri, luar Asia ya kita ngomongnya. Kalau misalnya nih lu sama cewek lu nih, cewek Indonesia lagi jalan nih di kafe lah, tiba-tiba lu ada satu cewek lagi sendiri, terus lu ngajak ngobrol, cewek lu pasti marah. Dalam artian lu ajak ngobrol trying to be friendly ya. Jadi kayak misalnya di satu kafe, di bar gitu, lu duduk nih berdua sama cewek lu, terus ada satu cewek di sini, terus dia lihat kan kita mulai conversation, chit-chat. Kalau orang Indonesia pasti marah. Pasti.
masih cemburu, ngapain sih ngomong sama cewek lain? Nah kalau mereka enggak, sebaliknya juga gua belajar itu, awalnya juga gua ngerasain ya, kenapa nih cewek kok ngomong sama cowok lain gitu. Ternyata ya mereka emang friendly, jadi kayak ke semua orang ya lebih pengen jadi apa ya, ya trying to be nice aja. Jadi emang ke semua orang saling bersosialisasi. Nah itu kan orang luar nih, lu kan orang Indo. Nah lu ke istri lu gitu juga nggak? Apa nih? Ya cemburuan lah atau Nah, apa ya, itu. atau lu menunjukkan sikap tidak mandiri atau menunjukkan sikap ketika dia apa, cewek lu nih ngobrol sama orang lain, elunya jadi Nah awalnya itu gue cemburu karena emang ternyata berbeda budaya sama thoughts, pemikiran. Jadi orang luar itu ya gitu, mereka senang bersosialisasi sama siapa aja, mereka bisa memulai conversation. Maksudnya ya trying to be nice aja, trying to be friendly, maksudnya sama manusia bersosialisasi dimanapun, kayak di bandara, kayak orang luar itu pasti bisa ngobrol nih sama orang sebelahnya. Kalau orang Indonesia belum tentu gitu. Nah, awalnya gue cemburu maksudnya, terus setelah gue perhatiin gerak-gerik dia, maksudnya ini apa, terus juga bukan dia doang, terus gue lihat temennya dia juga ternyata begitu. Oh ternyata emang ya, mereka cuma ngobrol, that's it, ngobrol doang. Gue balikin lagi, modal trust, kepercayaan. oke gitu Sip. aja. Thank you ya Ban. Sama-sama. Oke buat teman-teman, dia normal. Tiga.